Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safitri, NIM M1C12002. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Islam Masjid Al-Falah Kota Jambi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafaddal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Admadibrata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan, memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang tepat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat persona Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah berdiri pada luas lahan yang mencapai 2,7 hektar dan memiliki luas bangunan 6.400 meter persegi. Masjid yang menjadi ikon kota Jambi ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jemaah sekaligus. Jika dilihat dari luar, nampak bahwa masjid ini terlihat seperti pendopo dengan banyak tiang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyanggah sekeliling atap masjid sebelah luar.
dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa keuntungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris, mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Masjid Agung Al-Falah memang memiliki daya tarik tersendiri pada bagian segi arsitekturnya. Memiliki ratusan tiang dengan berlapis tembaga memberikan kesan klasik namun megah pada bangunan ini. Masjid berkonsep terbuka ini cukup unik dan berbeda dengan masjid yang ada di daerah lain. Usai menunaikan sholat, kamu bisa menikmati keindahan interior masjid yang berhiaskan aneka kaligrafi dan tembaga dan kuningan pada bagian mihrab serta kubah masjid. Di dalam bagian masjid, kamu juga akan menemukan berbagai benda antik seperti lampu hias berukuran besar di tengah kubah, mimbar antik, jam kayu, serta beduk masjid aksen warna-warni yang menjadi ornamen kubah juga sangat indah untuk dipandang. Usai puas menikmati interior masjid, kamu bisa bersantai di taman dan melihat kemegahan masjid dari luar. Pada sisi mihrab, Masjid Agung Al-Falah ini dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Bagian kanan mihrab terpatri kaligrafi yang bertulisan Asma Allah, sedangkan pada sisi kiri berhiaskan kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Pada kiri dan kanan mihrab terdapat pula kaligrafi bertuliskan 4 sahabat Nabi. Masjid yang sering juga disebut Masjid Seribu Tiang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jemaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkir yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sandal, tempat wudhu dan toilet. Masjid ini juga telah dilengkapi dengan genset serta sound system lengkap.
Itulah sejarah Islam Masjid Al-Fatah Kota Jambi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.